Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya Zulangkasa bisa hadir kembali untuk obrolan budaya untuk edisi malam hari ini bersama RRI Lux Mawai, dan topik pembahasan kita terkait dengan kajian agama di masjid itu memperkuat syariat Islam di Serambi Mekah. Karena memang Aceh diberi keistimewaan dalam penerapan syariat Islam, dan itu menjadi tanggung jawab besar kita untuk menjadi teladan ya dalam menjaga nilai-nilai agama. Kemudian masjid juga merupakan pusat ya sebagian besar kajian Islam di masyarakat. Baik, saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang saat ini sudah hadir. Yang pertama sekali dari samping kiri saya ada Ustadz Abdurrahman. Beliau merupakan sekretaris BKM Masjid Baitur Rahman Kota Lux Mawai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah khair. Baik, selanjutnya ada juga Ustadz Taufikur Rahmi. Beliau merupakan dai muda di Kota Lux Mawai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ada Ustadz Muhadar. Beliau merupakan penyuluh agama di Kemenak Kota Lux Mawai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu kabarnya juga ini. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan terakhir ini Abi Mahrizal, beliau merupakan PJ Imam Syik Masjid Al-Mukhlisin Tumpuk Tungah Kota Lux Mawai, dan juga merupakan pimpinan pondok pesantren. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Sip. Alhamdulillah. Baik, jadi syiar Islam, jadi memang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, Aceh memang diberi keistimewaan ya dalam pelaksanaan syariat Islam. Mungkin ini saya akan ke yang paling dekat dengan saya dulu nih. Saya ingin tahu seperti Yang paling apa. senior. Yang paling senior berarti ya. Ada Ustadz Abdurrahman, mungkin seperti apa ini ya, kajian, mungkin kalau orang Aceh lebih mengenalnya bud ya. Karena memang seperti cerita-cerita orang tua kita dulu, dan kita pernah merasakan masa-masa kecil. Jadi bud leh semayang maghrib mengaji ya. Kalau di masjid mungkin ada kajian ya. Seperti apa kajian di saat ini, kajian di masjid terkait dengan memperkuat syariat Islam ini? Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan saat ini di Aceh pada umumnya, di Lux Mawai khususnya, semua masjid mengadakan kajian ba'da maghrib sampai dengan isya. Ada yang setiap malam, ada yang mungkin satu pekan 4 kali ya. Yang jelas kajian-kajian yang diadakan itu bernilai positif dan disambut baik oleh masyarakat. Kita melihat dari antusiasme jamaah dalam mengikuti kajian itu. Karena kajian itu pun di sela-sela itu ada diskusi, ada tanya jawab yang dilakukan oleh pemateri dengan jamaah, sehingga jamaah bisa lebih memperdalam apa yang mereka tidak memahami dari persoalan-persoalan agama. Bahkan ada masjid seperti di Baitur Rahman misalnya memberikan judul tema besar dalam setiap malamnya. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ya, ada tauhid dan lain sebagainya. Sehingga jamaah langsung bisa memahami tema apa malam ini dan diskusi apa yang bagus ditanyakan pada topik malam ini gitu. Jadi topiknya memang sudah ditentukan oleh pihak masjid ya. Iya. Jadi secara garis besar mungkin dalam tuntunan mungkin ada kajian fikih, akidah. Betul. Semua ya. Sejarah termasuk juga. Iya, betul. Dia ada sirah nabawiyah, ada sirah sahabat nanti kan. Dan itu pengisinya bagaimana Ustaz? Kita mencari yang memiliki kapasitas dengan tema yang bersangkutan. Jadi misalnya fikih, ya kita cari orang yang berlatar pendidikan fikihnya. Jadi kalau tafsir yang latar belakang pendidikan tafsirnya, sehingga saat dia memberikan penjelasan kepada jamaah itu memang nyambung nanti dan mutawatir, sehingga tidak bergeser dari tema besar itu. Ya. Berarti memang para ahlinya ya. Betul. Yang mengisi acara tersebut. Jadi yang sirah juga ahli sejarah ya. Jadi sehingga dia tidak salah-salah dalam menyampaikan sejarah itu, apalagi terkait dengan nama, waktu, peristiwa dan sebagainya ya. Ya, baik. Mungkin saya pembuka juga ini ke Ustadz Taufikur Rahmi ya, dai muda Kota Lux Mawai. Mungkin dari materi-materi yang disampaikan dalam melakukan ini ikut aktif juga di masjid, atau memang di luar masjid juga
aktif ini. Sebetulnya kalau menyangkut dengan dakwah, ruang lingkupnya bebas ya, tidak Bebas. tertuju kepada masjid. Namun sebelum kita sampaikan menyangkut dengan bagaimana ke depannya, sebelumnya perlu dipahami bahwa kajian di masjid itu setelah maghrib itu menjadi terobosan karena tidak semua orang bisa menerima ilmu di pesantren karena adanya pembatasan. Contohnya misalkan kalau orang yang sudah berkeluarga, orang yang sibuk dengan aktivitas kerja, yang tidak mungkin mondok lagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian di masjid seperti di Kota Lhokseumawe hampir dominan, itu menjadi solusi bagi mereka untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Yang selanjutnya di masjid juga tidak monoton kepada kajian, juga ada seperti Bang Jul sampaikan tadi, ada tausiah yang bentuknya kuliah umum seperti disampaikan sama Ustaz tadi, terfokus kepada materi-materi dan juga ada diselipi dengan para dai-dai muda yang hadir memberikan kuliah umum kepada mereka. Jadi seperti itu Bang Zul. Jadi memang kesempatan orang-orang yang expired usianya untuk mondok ya. Iya. Dan sebetulnya budaya mondok itu pun Sebenarnya daya itu kan diambil dari zawiyah, pendidikan pojok-pojok masjid yang dilakukan oleh Nabi dulunya. Jadi transformasinya baru jadi pesantren ataupun pemondokan. Sebetulnya kalau kita ikut sunnah, ngajinya di masjid. Nah, seperti itu Bang Jul. baik. Saya ke Ustadz Muhadar, ini beliau merupakan penyuluh agama. Mungkin bagaimana peran penyuluh agama dalam mendukung ya kegiatan kajian atau booth ini di masjid ya untuk syiar Islam. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Abdul Rahman juga sama Ustaz Taufikur Rahmi. Saya mungkin menambah sedikit dari segi kendala ya. Kendala atau tidak sempurnanya atau tidak maksimalnya mereka hadir ke masjid. Nah ini mungkin juga disampaikan oleh Habib Mahdiza nantinya. Kita melihat sebenarnya dengan kehadiran kajian ba'da maghrib atau bahkan ada yang ba'da isya sampai jam 10 malam, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Tunku Taufikur Rahmi tadi, karena mereka nggak sempat mondok jadi bisa hadir mengikuti kajian yang ada di masjid, di musala, di menasah. Kita juga tidak bisa menutup mata dari yang hadir ke masjid dengan yang tidak hadir. Nah ini ya barangkali Banyak bukan tidak hadir Ustaz. banyak tidak hadir. Jadi ya salah satu tugas kami penyuluh sebenarnya mengajak mereka yang belum hadir supaya ke masjid gitu. Nah saya pikir itu sekedar dulu. Mungkin nanti bisa kita tambah, sebenarnya tugasnya bukan hanya penyuluh saja, semua kita yang sebagai umat Nabi Muhammad kalau ada kajian keimanan dan keislaman ya sama-sama kita mengajak. Amar ma'ruf Nahi mungkar. Hanya saja nanti bagaimana cara mengajaknya. Nah ini yang paling penting sehingga mereka tertarik dengan masjid. Saya pikir itu sekedar dulu. Ya, Baik. Saya mungkin ke Abi Mahrizal nih, mungkin pandangan beliau tentang peran masjid ya terkait dengan kegiatan kajian agama di masjid nih. Mungkin melihatnya seperti apa nih Abi Mahrizal? Ya alhamdulillah. Sebenarnya ruang lingkup masjid itu bukan cuma menyediakan tempat pengajian. Jadi pimpinan masjid itu harus bisa menarik masyarakat gitu. Dengan membuat sebagiannya itulah pengajian-pengajian dan tausiah-tausiah. Bahkan mereka termasuk membuat kenyamanan dalam masjid. Dan mereka menciptakan ruang lingkup masjid yang nyaman sehingga mungkin orang bisa tertarik datang ke masjid dengan fasilitasnya bagus, baik, dan tempat ketika mereka duduk dalam masjid terasa nyaman. Saya lihat itu banyak masjid-masjid kita yang bagus fasilitasnya, itu banyak yang datang ke masjid. Makanya itu ruang lingkupnya cuman pimpinan itu masjid, tidak cuman menyediakan pengajian-pengajian, tapi lebih besar lagi itu. Yang kedua itu saya
menginginkan daripada pihak kampung dan wali kota itu harus mensupport. Support system. Nah, support system, mensupport untuk pengajian, bagaimana mereka dengan cara menyeru atau bila perlu itu mereka mengadakan kayak perwal kebijakan. Jadi harus menarik daripada masyarakat itu. Berarti memang bukan hanya sebatas ibadah, jadi infrastruktur juga penting ya untuk kenyamanan. Mungkin yang paling ini apa? Kebersihan tempat bersucinya. Ya, kebersihan, lingkungan, habis itu kenyamanan ya. Kenyamanan dalam masjid, pengaturan anak-anak sama orang tua itu urgent itu. Nah, selain kegiatan kajian agama, mungkin masjid untuk kegiatan-kegiatan sosial lain juga bisa. Habis itu untuk penumbuhan pemuda, remaja kita. Sekarang maksudnya kayak Huda. Sekarang Huda kan ada diciptakan itu generasi ulama-ulama muda, itu bisa juga kita buat di masjid itu. Baik. Mungkin saya kembali ke Ustadz Abdurrahman ya. Jadi mungkin sebagai pengurus masjid mungkin punya trik sendiri ya agar bisa melibatkan berbagai kelompok masyarakat ya, seperti anak muda, perempuan, orang tua dan sebagainya, mungkin dalam baik itu kegiatan agama atau kegiatan lain. Mungkin bagaimana menurut Ustaz Abdurrahman? Ya, jadi ketika kita dipercayakan atau diamanahkan oleh jamaah untuk mengurus masjid, artinya kita di sana adalah pelayan bagi jamaah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abi Mahrizal tadi, bahwa pengurus masjid yang melayani jamaah harus mampu menjadikan masjid itu pusat kegiatan umat Islam bagi jamaah dan lingkungannya, sehingga segala bentuk kenyamanan bagi jamaah itu harus diupayakan oleh pengurus masjid, sehingga pengurus masjid ini bukan hanya mengurusi persoalan ibadah ya, mengurusi persoalan jadwal ya, khotib, ceramah dan lain sebagainya, tapi bagaimana kemudian menjadikan masjid itu betul-betul terjadinya sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi yang berketerusan, yang berkesinambungan, sehingga kita harus menciptakan pengurus-pengurus baru, jamaah-jamaah baru gitu ya, sehingga semakin ramai. Nah, ini perlu ada kontribusi dan koordinasi antara sesama jamaah dengan pengurus itu sendiri, sehingga kalau kita di Baitur Rahman misalnya sampai kepada pengembangan usaha. Jadi kita bentuk marketnya, kita bentuk travelnya, kita bentuk yayasan pendidikannya, ya. Kemudian kita bentuk lembaga remajanya, kemudian majelis taklim ibu-ibunya. Nah, di situ ada cabang ke bawahnya lagi, sehingga mereka terus bekerja dengan baik. Ya, jadi sehingga tidak terfokus hanya pengurus masjid saja yang seolah memakmurkan masjid itu, tapi bagaimana kemudian jamaah juga ikut memakmurkan. Kemudian organ-organ yang sudah kita bentuk ini juga bagaimana mereka harus mampu menciptakan karya agar kemudian menarik ya, jamaah lain untuk bisa masuk gitu. Sehingga ya alhamdulillah misalnya untuk saat ini di Luxmawe Baitur Rahman ini kan jamaah subuhnya sampai antara 600 sampai 800 jamaah. Itu subuhnya aja. Banyak. Ya, kalau pengajiannya itu ya, kalau yang aktif mengikuti pengajian habis maghrib itu antara 500 sampai 800. Dia ada 2 malam itu yang banyak sekali, malam Rabu dengan malam Jumat. Karena itu memang materinya menarik gitu ya. Sementara malam yang lain itu bukan tidak menarik. Ya, cuma mungkin mereka pergi ke masjid yang lain sebahagiannya. Tapi 500-600 selalu ada. Ya, belum lagi nanti kalau malam-malam libur, malam Sabtu, malam Minggu itu ada jamaah luar, sehingga terlihat memang penuhnya gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian itu kan hanya bagian dari item atau salah satu cara atau trik. Tetapi bukan berarti hanya berpangku di sana ya. Kita buat program-program yang lain yang lebih menarik bagi jamaah, sehingga menarik bagi jamaah lain untuk datang. Dan disinilah kemudian sikap pengurus dalam melayani itu juga akan membuat nyaman jamaah itu. Itu diantaranya. Sikap pengurusnya. Iya. Jadi kalau sikap pengurusnya kasar, marah, judes, arogan. Jadi jamaah juga ngapain masih ini? Kita mendingan ke pasar aja, nggak ada yang marahin kan gitu.
Jadi jamaah itu jangan dimarahin karena dia udah mau datang. Yang perlu dimarahin yang masih di warung kopi, yang masih di jalanan, itu yang perlu dimarahin ya. Makanya saya sering kalau di Baitur Rahman itu kalau ada penceramah atau khatib yang marah-marah ke jamaah, saya bilang, ini jamaah jangan dimarahin lagi. Mereka udah mau datang. Justru kalau kita marah mereka kabur nanti. Ya, yang perlu dimarahin itu yang di luar. Gitu juga anak-anak yang datang itu jangan dimarahin. Ya, oh masalah mereka loncat. Nah, kita harus punya cara bagaimana mendiamkan mereka. Ya, kita harus punya trik bagaimana membuat mereka harus tenang gitu ya. Jadi kita bentuk nanti petugas beberapa orang ya, gimana cara melayani mereka gitu. Jadi bukan di mana nanti anak-anak ngomong kita ke tempat game nggak ada yang marah, ke masjid dimarahin kita. Akhirnya rame di tempat game daripada di masjid kan gitu. Nah, alhamdulillah kita di Baitur Rahman anak-anak selalu rame sampai subuh pun rame mereka. Bahkan mungkin sempat lihat juga di media sosial, bahkan di masjid itu kalau dulu memang dilarang untuk tidur, tapi sekarang memang masjid menyediakan tempat tidur untuk para musafir yang cuma itu kita belum. Ya. Nah, kita melihat di beberapa masjid di luar Aceh sudah mulai seperti itu ya. Ya, cuma kita belum. Tapi kalau di Banda Aceh itu ada Masjid Oman ya yang menyiapkan, tapi dia khusus hotel gitu ya. Ada hotel syariah Oman yang mereka siapkan untuk jamaah yang musafir. Sehingga hotel Masjid Oman kemarin kan terpilih juara 3 kalau nggak salah se-Indonesia dalam melayani musafir ya. Dalam melayani musafir. Ya. Baik, saya mungkin ke Ustadz Taufikur Rahmi. Mungkin ini peran ulama lokal ya terkait dengan kajian agama di masjid ini seperti apa nih? Alhamdulillah. Jadi ini Bang Zul, memang sebagaimana disampaikan sama Ustaz Abdul Rahman tadi, itu salah satu hal yang memang harus diprioritaskan karena tidak semua orang bisa hadir ke masjid. Terutama ada di tengah kehidupan kita ini yang para pemuda alergi dengan masjid mereka. Jadi malah anti malahan. Sehingga ada terobosan-terobosan baru yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas di Kota Loks Mawé untuk dihadirkan pengajian ke warung kopi karena memang alergi ke masjid. Dan caranya seperti disampaikan sama Ustaz Abdul Rahman tadi kan. Jadi harus ada pemikat untuk mereka bisa nyaman di masjid. Menyangkut dengan pertanyaan yang disuguhkan oleh Bang Zul tadi, memang sangat besar peran dan dominan sekarang Ustaz yang mengisi di masjid-masjid itu ulama lokal ataupun para tokoh-tokoh agama lokal memang. Walaupun nanti jelang sebulan sekali ataupun ada momentum tertentu dihadirkan dari luar. Dan kelebihan bila dihadirkan pemateri dari lokal, ini kalau ada permasalahan yang masih tergantung, mereka bisa berjumpa di lain waktu untuk membahas dan menuntaskan perkara tersebut. Yang selanjutnya secara finansial pun kan akan terbantu kepada para pemateri ini terupgrade mereka. Contoh hal seperti saya lah, jangan tidak berbicara kepada orang lain. Dulu sebelum kami baru pulang dari pesantren, sebelum ditampung oleh masjid-masjid, kami tidak dikenal. Tapi alhamdulillah dengan adanya masjid-masjid yang mau menampung atau kita pun tujuannya untuk memberikan syiar Islam kepada umat, akhirnya kita pun akan lebih mengupgrade diri dan kita pun lebih dikenal. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian ini ke Ustadz Muhadar, beliau merupakan penyuluh mungkin pendekatan terbaik ya yang digunakan oleh penyuluh agama ini terkait dengan menyampaikan kajian agama sesuai dengan budaya masyarakat Aceh ini. Baik, dari peran penyuluh saya pikir sudah kita lakukan beberapa hal, di antaranya misalnya dari setiap masjid itu kan sudah ada tim rekamannya. Ya, ada tim rekamannya dalam bentuk video yang disebarkan. Rekord lah. Ya, rekornya. Ada yang player ya, ada yang misalnya di masjid ini penceramahnya ini, waktunya ini. Jadi kita sebagai penyuluh pun mengambil video tersebut atau mengupload kembali dan mengirim ke kawan-kawan atau di grup-grup medsos. Yang itu saya pikir bagian daripada tugas kita juga agar misalnya di masjid ini malam ini apa, di masjid sana malam ini apa. Nah, jadi ini saya pikir secara umum kita sudah coba lakukan, membantu menyebarkan video dan player yang sudah dibuat dari setiap masjid yang sudah ada. Dan ini nanti terekod itu semua dan bisa dibagikan ulang, Ustaz. Iya. Bahkan ada yang live gitu ya. Iya, ada yang live. Jadi ini saya pikir subhanallah, apalagi dengan program RRI seperti ini ya. Ini juga sangat mendukung. Jangan
adanya wawancara seperti ini. Jadi Ini Ustadz Muhadar sendiri jadi YouTuber beliau. ya itu secara umum begitu. Jadi kita usaha lewat medsos walaupun hanya sederhana, artinya sehingga masyarakat yang tadi mungkin tidak sempat ke masjid mungkin bisa sambilan di kedai kopi bisa nonton, bisa mendengar, dan bahkan sampai ke rumah pun masih bisa dengar kembali. Nah ini satu hal yang luar biasa. Terima kasih. Baik, mungkin ini saya ke Abi Mahrizal ini, karena memang sebenarnya masjid itu lebih utama ya ketimbang warung kopi. Mungkin Abi bisa menjelaskan sedikit baik itu fadilah di masjid, walaupun memang ngaji itu bisa di warung kopi atau di mana saja, tapi memang budaya orang dulu di masjid. Iya. Ya, silakan. Kalau kita tengok sejarah, Rasulullah waktu hijrah daripada Mekah ke kota Madinah, itu di Madinah setiap hari Rasulullah mendirikan masjid. Masjid yang pertama Rasulullah dirikan di kota Madinah bukan Quba, tapi Masjid Hajim. Itu masjid di antara kota Mekah sampai ke Madinah. Kenapa Hajim? Karena yang punya rumah itu namanya Ibnu Hajim. Jadi setiap rumah yang Rasulullah singgah itu diwakaf oleh sahabat untuk Rasulullah untuk bedang masjid. Yang kedua termasuk masjid yang kedua Masjid Ibnu Hunayf. Baru yang ketiga Masjid Quba. Baru yang keempat Masjid An-Nabawi, tempat Rasulullah tidur dan wafat pada saat ini. Kalau begitu besar sekali hikmah itu masjid. Maka barang siapa orang yang menghidupkan masjid, barang siapa orang yang pudek masjid di dunia, Allah bangun masjidnya besok di Yaumil Qiyamah. Man bana masjid fi dunia, banallah fil akhirah. Itu besar kali Mbak. Besar kali fadilahnya Ustaz. Duduk saja bisa jadi pahala. Nah, mungkin inilah karena memang fadilahnya sangat besar, dan jamaah kalau mungkin di tempat kita, mungkin amatan saya nih bukan amatan. Iya. Jadi kebanyakan memang orang-orang yang maksudnya usia lebih tua yang di masjid, anak muda agak sedikit berkurang ini. Mungkin itu yang pertama saya lihat potensi kenapa anak muda itu kurang pada tempat pengajian. Ini mungkin ada, saya lihat itu sebagian anak muda kita tuh kurang paham Quran. Ketika kita sorkan kitab itu orang itu tidak baca. Itu maka tadi ada solusi dikatakan sama Ustadz Taufik, itu maka dipindahkan pengajian di kedai-kedai kopi. Seperti di Banda Aceh itu. Banda Aceh sekarang banyak sekali kedai kopi untuk pengganti masjid. Maka ini tugas kita, tugas Ustadz di Baitur Rahman, tugas kita semua untuk bagaimana menarik anak muda sampai ke masjid. Bahkan kita sediakan bila perlu baju-baju yang bisa untuk lebih cocok untuk ke masjid. Kita sediakan ketika mereka masuk, mungkin kita sediakan berupa jubah kah apakah, baju yang sampai yang tutup aurat. Itu mungkin solusinya. Baik. Mungkin berikutnya ini saya kembali ke Ustadz Abdul Rahman, ini terkait dengan mungkin dampak dari kajian agama di masjid dan penguatan syariat Islam itu di kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Syurga Firdaus namanya kata dalam riwayat bangsa dan nabi, dalam ciruga gampung Cidata. Oh, rumah mesapat meriti-riti, pintu kunci telatlah. Rumahmu tingkat kuasa Rabbi, di anu
kunci dah lepaskan. Oh, warna mengkilat ban memepudi. Oh, warna mengkilat ban memepudi. Kunci syurga kuasa kudrat Allah pegang dari murni. Nah dari perak lagak lepaskan. Nah dari akut kuasa Rabbi. Udahnya takwa kuasa kudrat sinar ke tempat dalam jannati. Terbuka kuncinya urang taat syurga tempat sajangan Nabi. Oh, syurga tempat sajangan Nabi. Syurga Firdaus nyang kata dalam riwayat bangsa dan Nabi. Dalam ciruga gampung Cidata. Oh, rumah mesapat meriti-riti. Berpintu-pintu kunci telatlah. Rumahmu tingkat kuasa Rabbi. Di ada kunci cidah lepaskan. Oh, warna mengkilat ban memepudi. Oh, warna mengkilat ban memepudi. Kunci syurga kuasa kudrat Allah pegang dari murni. Nah dari perak lagak lepaskan. Nah dari akut kuasa Rabbi. Urangnya takwa kuasa kudrat sinar ke tempat dalam jannati. Terbuka kuncinya urang taat syurga tempat sajangan Nabi. Oh, 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 syurga tempat sajangan Nabi. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya. Kajian agama di masjid memperkuat syiar agama di Serambi Mekah. Masih bersama saya Zul Angkasa dan para narasumber ada Ustadz Muhadar, Ustadz Taufikur Rahmi, Ustadz Abdul Rahman dan Abi Mahrizal. Mungkin kita akan mendengarkan seperti apa jawaban ya terkait dengan pertanyaan tadi, dampak ya terhadap kajian agama Islam di masjid itu terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat Aceh ini. Ya, ini tahun 2024. 2020. 20 tahun yang lalu, 2004, itu Baitur Rahman itu tidak seperti hari ini. Ya, jamaahnya. Jadi saat saya dulu baru tiba di Loksmawe, pulang dari merantau dalam pendidikan, Baitur Rahman itu paling banyak jamaahnya itu 3 saf. Itu udah banyak kali. Rata-rata 2 saf, 1,5 saf, ya. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa ini masyarakat rame, kemudian orang lalu lalang rame, warung kopi rame, semua rame. Ya, kenapa jamaahnya begini?
maka kita berikan cobalah komunikasi dengan pengurus, kita lakukan terobosan ya dengan remaja, dengan ibu-ibu dan sebagainya. Alhamdulillah memang itu butuh waktu. Termasuk yang memberi materi harus nyambung ya. Jadi kalau yang memberi materi itu monoton, tidak ada diskusi, kemudian bahasanya nggak nyambung dengan jamaah, ya ini membosankan. Jadi itu pun kita coba atasi itu agar tidak terjadi itu. Sehingga kita mau narik anak muda, maka kita coba cari pemateri yang kira-kira anak mudanya menarik ya. Jadi kita cari dan kemudian kita mendapati dan akhirnya kita tetapkan ya semua pemateri itu dengan materi-materi yang sudah kita tentukan. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu pemateri yang paling tua itu Tengku Syekh ya dalam diskusi agama Islam di malam Ahad, sementara yang lain semuanya di bawah 50 tahun ya, rata-rata semua di bawah 50 tahun pematerinya, di mana mereka dengan bahasanya, dengan keilmuannya, dengan caranya, dengan sistem yang mereka berikan materi dan diskusinya itu semua jamaah menarik ya. Nah disinilah kita lihat semakin hari semakin bertambah jumlah jamaah. Ya, dan bukan hanya di kajian ba'da maghrib itu saja, tapi kita juga mengadakan kajian-kajian duha, kemudian ada kajian kelompok, ya, ikut tahsin, tahfiz, kemudian belajar bahasa Arabnya, ya, kemudian ada ceramah subuh tiap pagi. Ya. Jadi dengan seperti ini saya melihat dampak terhadap perkembangan dan bertambahnya jamaah itu cukup luar biasa dan signifikan sekali. Sehingga salah satu contoh kasus misalnya kalau di Baitur Rahman itu bulan Ramadan jika di masjid lain mengerucut seperti ekor tikus, semakin hari semakin berkurang, insya Allah sampai Ramadan kemarin Baitur Rahman itu mencatat di hari-hari terakhir itu lebih 1.000 jamaah. Ya, di hari-hari terakhir lebih 1.000. Kita siapkan makanan sahur 1.000 kotak itu nggak cukup. Saking ramenya jamaah di 10 hari terakhir. Ya, jadi nggak mengerucut dia, ya, justru bertambah. Ya, jadi disinilah kita buat program yang menarik hati mereka, yang membuat mereka semakin nyaman beribadah. Gimana ini? Ya, buka puasa dari 300 sampai 600. Ya. Ya, sahur dari dulu cuma disiapkan 40, sekarang 1.000 nggak cukup. Ya. Jadi bahkan waktu COVID. Ya, untuk COVID kita tidak adakan qiyamul lail, kita tidak adakan iktikaf 10 hari terakhir. Jamaahnya minta. COVID lah, mati enggak apa-apa katanya. Ini bulan Ramadan ini katanya. Mati pun dalam masjid, buat pokoknya. Ya udah, akhirnya terpaksa kita buka masjidnya. Ya, kita buka masjid. Ya, dampaknya luar biasa. Dan saya kira di masjid lain juga begitu. Si Jami misalnya. Ya, Masjid Darussalam misalnya. Hari ini kan seperti misalnya memanfaatkan media sosial YouTube, Facebook, Instagram semuanya kan semua masjid itu yang rutin mengadakan kajian itu sudah apakah itu ada yang online, ada yang offline, tapi masyarakat sudah bisa menontonnya, sudah bisa menyimaknya dari rumah mereka masing-masing dan bisa mengulang tontonannya gitu ya. Nah ini kan dampaknya luar biasa saya kira, dan ini cukup baik ya bagi perkembangan kebaikan syariat Islam di dalam masyarakat kita di Aceh khusus umumnya dan Loksmawe khususnya. Berarti inovasi itu sangat diperlukan. Betul. Baik. Tapi itu Bang Jul masih dari pihak masjid. Kita seperti disampaikan sama Bima Rizal tadi, tentu harus ada dari eksternal masjid, para pemerintah yang memberikan kebijakan mereka. Ada aturan untuk meramaikan masjid, sehingga gayung bersambung saya. Betul. Karena memang selaras dengan Aceh sebagai memang daerah syariat Islam. Ya, kita kan ada dinas khusus syariat Islam. Nah, kita ingin juga dinas ini jangan hanya ngurusin anggaran saja kan gitu. Ngurusin lah gimana memakmurkan masjid ini kan, gimana pesantren biar banyak muridnya, biar pemuda menarik ke masjid, ke agama. Nah ini juga perlu dicukeh sedikit ini dinas syariat Islam itu ya. Dicutin ya Ustaz. Ya alhamdulillah. Mungkin saya tambah sedikit. Sebagaimana yang kita tahu, ada orang yang dulunya tidak paham agama, anak-anak muda, tapi dengan adanya sebagaimana disampaikan sama Ustaz Abdul Rahman tadi, alhamdulillah mereka hari ini kalau kita tanyakan walaupun tidak bisa baca kitab kuning minimal, untuk pemahaman agama sudah sangat dalam yang didapatkan dari masjid itu sendiri. Bahkan ada komunitas-komunitas sekarang yang dulu tidak pernah hadir ke masjid karena sudah ada masjid-masjid yang mau menampung mereka. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan pemuda Kota Loksmawe.
dan itu kita harapkan berkelanjutan ke depan. Nah, kalau tantangan sendiri Ustadz Taufik melihat, karena memang yang minim anak muda tuh di masjid. Ya, Memang dai tantangan muda nih. tantangan sangat banyak. Pernah, ini salah satu cuplikan yang kejadian. Pernah satu waktu duduk sama salah satu tokoh pemuda yang ada di wilayah Kota Loksmawe. Diadakan sebuah dakwah Islamiyah, rencananya di masjid. Itu program-program pemuda. Rencana di masjid. Mereka nggak mau kalau di masjid. Itu tantangan, artinya mereka masih alergi sangat dengan masjid. Akhirnya dipindahkan ke lapangan bola. Yang penting dakwah, tapi mereka alergi dengan masjid karena ada pandangan yang berbeda pada anak-anak muda ini yang memang belum tersentuh dengan agama. Tapi kalau mereka sudah kita berikan pemahaman nanti yang seperti adanya komunitas di warung kopi, nanti selambat laun outputnya ataupun ujungnya ke masjid juga nanti. Nah, jadi tantangannya banyak, Bang. Artinya para pendakwah ini lebih-lebih yang muda, seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau di masjid, kalau kita ceramah pasti nampaknya yang sudah ubanan, rambutnya sudah putih. Tapi yang muda-muda ini masih sedikit. Dan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi, karena memang setiap pemuda mu'allakun qalbuhu bil masajid yudillu, akan dinaung oleh Allah di yaumil qiyamah. Karena itu menjadi prioritas agama, sehingga banyak setan yang menggoda mereka untuk jauh dari masjid. Nah, dan itu tantangan bagi kita, Bang. Nah, tantangannya memang harus dijalani itu ya. Baik. Selanjutnya nih ke Ustadz Muhadar. Penyuluh juga punya tantangan tersendiri ya dalam mengaktifkan kajian di masjid, karena memang dari awal mungkin masa kanak-kanak sampai usia SD mungkin di rumah ya, dan selanjutnya itu ke masjid. Mungkin tantangan yang Ustadz Muhadar lihat itu seperti apa nih? Ya, kita melihat bahwa itu semua berangkat dari keluarga. Nah, itu kita tidak bisa menutupinya. Misalnya yang kita juga ada kabar gembira ya. Banyak juga anak-anak remaja yang menjadi aktivis remaja di masjid. Mereka bahkan menjadi imam muda, menjadi dai muda. Banyak sekali. Dan banyak juga hadir para anak-anak remaja di tempat-tempat kajian tersebut. Nah, ini kalau kita lihat itu tidak terlepas daripada peran keluarga. Memang dari rumahnya disuruh ke masjid, dengar ceramah, dengar kajian. Dan memang juga tidak terlepas daripada latar belakang para pemuda itu sendiri. Sebenarnya bukan hanya para pemuda ya, termasuk orang tua. Jadi bagaimana latar belakang kehidupan seseorang, begitulah kondisi perjalanan hidupnya. Nah, jadi sekali lagi kita melihat bahwa penyuluh di lapangan juga punya peran mengajak ya dari rumah ke rumah, menghimbau ya bahwa bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bahkan kami di KUA sendiri ya, ketika bimbingan catin ya, calon pengantin, ini alhamdulillah sekali connect dengan acara ini. Kami selipkan sebelum menikah ya, setelah menikah jangan tinggalkan majelis taklim di masjid. Karena di antara keindahan mereka itu adalah ketika sudah menikah itu sama-sama ke masjid. Bersama ke masjid. Sambilan gandengan tangan, Pak. Iya. Ya. Karena sudah menikah. Ya. Jadi sholat maghrib di masjid, jangan pulang dulu, ikuti kajian sampai isya. Nah, ini kami selipkan. Ya, kami selipkan setiap bimbingan catin. Apalagi Ramadan seperti Ustaz Yusuf sama tadi, sahur bersama. Nah, ini subhanallah. Jadi sebenarnya keindahan hidup itu di masjid. Maka tadi disampaikan Abi Mahrizal bagaimana masjid itu damai, indah, nyaman. Seperti yang disampaikan juga Ustaz Abdurrahman. Jadi kalau ada orang belum nyaman dan damai di masjid, berarti ini siapa yang salah? Karena masjid ini kan bagaikan antara ikan dengan air. Jadi kalau ada ikan tidak nyaman dalam air, berarti kan ada yang salah. Nah, inilah tugas kita di lapangan. Kalau kami di KUA itu ya mengajak para calon pengantin itu setelah menikah tetap hadir ke masjid, dengar ceramah antara maghrib dengan isya, ada ceramah subuh. Bahkan kami juga menghimbau di 10 terakhir Ramadan ajak keluarga ke meramaikan masjid. Saya pikir demikian. Selanjutnya nih ke Abi Mahrizal nih, sebagai mumsyi. Biasanya kalau di kampung atau desa itu memang sangat dihormati ya. Nah, bagaimana mungkin peran masjid, peran budaya lokal itu menjadi sinkron ini, dan dalam menentukan
tema-tema juga, tema kajian ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Peran masjidnya, peran masjid itu biasa baru boleh sinkron itu kita ada kerjasama sama Pak Geshi, Tuhapet. Tuhapet itu sekarang lagi digodok undang-undang Tuhapet, perangkat kampung, kadus, imam dusun wajib menghadiri pengajian. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau itu sudah connect, itu nggak susah lagi sekarang. Karena yang menjadi murid itu di masjid itu perangkat. Kita undang abu-abu kita undang ulama-ulama kita undang guru-guru kita. Ring pertama itu yang mengaji aparatur. Imam Syekh langsung dia merupakan menjadi bukan sebagai tim pengajar, sebagai murid. Pak Syekh murid. Kita undang sekarang misalnya Ketua MPU Kota Losmawe. Ya. Itu yang menjadi muridnya itu saya, Pak Geshi, perangkat dan seluruh perangkat daripada Geshi wajib hadir, termasuk Bilal Masjid. Saya ingat kalau emang sudah itu ring pertama sudah datang ke pengajian, maka untuk tatanan sosial di kampung itu udah aman. Apapun yang dibahas sama ulama kita, guru kita dalam pengajian itu terkonek sama perangkat-perangkat semuanya. Tidak susah lagi. Berarti memang Karena ada kejadian juga gini, ada Tengku Imam mengumumkan ada pengajian malam ini. Habis ngumumkan dia pergi. Jadi jamaah melihat dia yang umumkan, dia yang pergi gitu kan. Kita disuruh duduk ngaji di sini. Gimana ini kan? Maka itu salah satu cara Ustaz ya. Ini Imam Syekh mentang ebut. Pak Syekh itu naik pengajian Ustaz. Betul. Itu teladan Bilhal. Iya, insyaallah. Makanya saya ingat kenapa tumpang tindih ya. Antara hukum jangan saja di lingkungan masjid. Hukum tidak saja di dalam pesantren, mesti dalam masyarakat. Kalau hukum cuma di pesantren itu enggak jalan. Bagaimana masyarakat ini harus datang ke masjid dan dia harus mengakui dan menjalankan sesuai dengan hukum di masjid gitu. Mungkin Bang Jul menyangkut dengan yang disampaikan sama Abi itu sangat betul kan. Jadi kita untuk meningkatkan kualitas ataupun peminat kepada orang-orang yang hadir ke masjid itu, ada ungkapan yang sering kita dengar, itu para pengurus bagaimana disampaikan sama Ustaz Abdul Rahman tadi, bukan mencari kemakmuran di masjid, tapi memakmurkan masjid. Jadi kalau para pengurus masjid itu mencari kemakmuran di masjid dalam konotasi cuma sekedar material, itu pasti jamaahnya akan amburadul dan maaf sampai hilang nanti. Tapi kalau kita bekerja dengan hati memakmurkan masjid bukan mencari kemakmuran, insyaallah sebagaimana yang terjadi di Baitur Rahman dan beberapa masjid lain yang ada di Kota Lhokseumawe. Saya tambah sedikit lagi. Jadi ini menarik ya, sehingga tadi Pak Geshi hadir ya, aparatur kampung hadir. Nah kita berharap juga kalau bisa wali kota ya, gubernur, wali kota, Pak Danrem, Koramil, Polsek ya, itu hadir di sahur pertama. Ya, di sahur pertama supaya mereka juga mendapatkan ilmu agama. Nah ini subhanallah ketika kita lihat Tayyip Erdogan ya, begitu dia terpilih jadi pemimpin, dia ngaji 2 jam di masjid. Nah ini yang kita rindukan nih, apalagi ini selesai pilkada nanti, jangan sampai sebelum pilkada masuk ke ruang-ruang masyarakat kan. Nah kita berharap para pemimpin yang terpilih nanti jangan jauh-jauh dari masjid. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi ajudannya itu tugasnya apa? Bawa selop. Selop siapa? Selop gubernur. Bawa sendal, bawa ini untuk ngapain ke masjid. Kalau wali kota yang sudah di masjid, pasti kepala dinasnya semua hadir ke masjid. Nah ini luar biasa. Ini sekedar tanggapan aja. Tapi itu betul. Iya. baik, menarik memang ya, karena memang Nabi itu tidak mewariskan infrastruktur tapi kultur, dan kultur itu di masjid. Mungkin Ustadz Abdurrahman punya pandangan tersendiri terkait dengan itu. Ya betul, salah satu warisan kultur yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Kalau kita melihat
sejarah masjid itu menjadi pusat peradaban kaum muslimin, pusat kegiatan kaum muslimin. Ya, bahwa semuanya berawal dari masjid, pendidikan berawal dari masjid, ya, kemudian pemerintahan berawal dari ekonomi berawal dari masjid. Yang dilarangkan jualan transaksi dalam masjid, itu yang dilarang. Tetapi ketika bicara tentang ekonomi Islam, cara ekonomi syariah, kemudian terjadi transaksi di luar masjid, ya, maka itu kan tidak ada masalah. Ya, demikian juga yang lainnya. Jadi semuanya berawal dari masjid. Ya, bagaimana setiap khilafah yang dibangun, khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Andalusiyah, semuanya dari masjid. Ya, semuanya di lingkungan masjid. Jadi tidak jauh-jauh dari masjid. Sehingga pemimpinnya ada di masjid, panglimanya ada di masjid. Ya, kemudian semuanya di masjid, remajanya, anak-anaknya semua di masjid. Jadi kalau sudah semua menjadi ahli masjid, maka kita kira untuk membenahi sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah masyarakat tidak sulit lagi itu. Sudah mudah. Sudah mudah sekali itu. Ya. Jadi selama pemimpin belum ke masjid, ya, perangkat-perangkat yang bertanggung jawab terhadap masyarakat belum ke masjid, nah, di sinilah sulitnya. Masyarakat juga tidak mau ke masjid kan gitu. Jadi keteladanan itu juga bagian dari sesuatu yang sangat penting untuk dicontohkan. Maka sebagaimana tadi harapan dari ketiga guru kita ini, ya, pemimpin yang terpilih di seluruh Indonesia pada umumnya, khususnya di Aceh ini adalah orang-orang yang dekat dengan masjid, yang mau mengajak kaum muslimin ke masjid, sehingga dalam menerapkan syariat Islam itu tidak sulit lagi. Nah sekarang kita mau larang orang celana buntung aja susah kita, ya kan? Mau larang orang jangan keluar rumah ndak nutup aurat susah kita. Ya, jadi tidak mudah kalau tidak dicontohkan oleh mereka para pemimpin itu. Ya. Nah, kalau Ustadz Taufikur Rahmi melihat sendiri, karena memang masjid ini masih menjadi pusat untuk kajian agama di Aceh ini, atau hanya sebatas di kota saja tapi di daerah pedalaman masih mungkin kurang perhatian itu atau mungkin pertanyaan yang luar biasa kan. Nah, jadi kami juga dari tempat berangkat dari tempat yang terisolir, artinya bukan langsung di kota ini. Tapi ada seperti Bang Jol tanyakan tadi, untuk pusat pendidikan mungkin lebih di kota. Masjid itu dijadikan sebagai pusat pendidikan dari semua kalangan, yang tentunya bukan dari pesantren-pesantren sudah khusus kan. Tapi kalau di kampung itu lebih kurang lagi, Bang. Malah ada masjid-masjid di kampung jamaahnya tidak 5 waktu, dan kalaupun ada maghrib setengah saf, tidak sampai 1 saf. Kalau ibadah, walaupun ada ya pendapat yang disampaikan oleh Nabi kota itu tempat yang kurang bagus, tetapi kota juga menjadi indikator. Kalau khususnya di kota Luxmawe ini menjadi indikator masjid-masjid itu penuh. Malah kan hampir tiap kampung ada masjid di kota Luxmawe. Jadi artinya kalau perbedaan sangat beda, Bang, antara di kota dan di perkampungan. Kalau di kota masjid itu hidup dan menjadi sentral tempat pendidikan. Sedangkan malah tidak hanya di masjid saja, ada program-program tambahan seperti TPA, TPQ, misalnya. Ada pengajian remaja di lain waktu. Tapi kalau di kampung itu tidak kita dapatkan. Artinya kalau di kota, alhamdulillah, masjid menjadi pusat pendidikan agama khususnya. Sedangkan yang formal itu sudah ada di sekolah. Ada seperti itu, Bang Jol. Nah, kalau di kampung itu yang jadi persoalan masyarakatnya tersebar di area yang luas, atau memang karena minimnya terkait dengan pendidikan agama? Mungkin pandangan Ustaz karena areanya pun luas, yang selanjutnya masyarakatnya pun kurang. Kalau di kota kan banyak, padat masyarakat. Yang selanjutnya sosialisasi terhadap kecintaan masjid ini, begitu juga pengurusnya tidak terlalu aktif, sehingga dampaknya ya itu jamaahnya kurang. Seperti itu, Bang. Satu lagi Ustaz mungkin biasa tuh masyarakat kampung tuh kan banyak petani. Iya. Habis itu ke kebun, otomatis tuh duhur sama asar tuh nggak ada. Rapel. Jamaknya ke maghrib. Itu budaya yang salah. Tapi kejadian. Ya, kejadian. Tapi yang jadi persoalan itu.
Nah, mungkin ini Ustadz Muhadar melihat ini apa peran penyuluh dan kearifan lokal ini untuk kajian agama. Sekilas kita melihat, pernah kita berada di sebuah kampung di mana yang ada cuma muazzinnya saja. Dia datang azan, ini saya alami sendiri, pernah lihat di sebuah tempat, dia datang azan, setelah azan dia sholat sendiri, kemudian dia pulang. Nah, saya datang menunggu-nunggu, maksudnya sambil melihat mungkin ada berapa orang bisa berjamaah. Di sholat selanjutnya saya tunggu lagi. Ternyata dia juga datang, azan, dia sholat sendiri, kemudian dia pulang. Dan saya cegat, Pak, saya belum sholat, rencana mau sholat jamaah. Oh tidak, saya di sini hanya sebagai tukang azan, marbot. Tugas saya azan, habis itu saya sholat sendiri, habis itu saya pulang. Saya tanya, kenapa tidak ada datang orang di sebelah atau di sampingnya atau masyarakat untuk berjamaah? Nah, dia menjawab, memang dari dulu saya tidak melihat ada orang yang berjamaah di masjid. Nah, saya pikir, nah ini banyak persoalan, karena ada sebagian orang memahami bahwa kalau ada hanya 1-2 orang yang sholat berjamaah, mungkin yang lain terlepas, mungkin. Nah, yang jadi masalah sekarang, 1, 2, 3 orang nggak ada, yang ada cuma 1. Nah, jadi ini mungkin maaf ya, peran kita di kampung, ya para ustadz, para tungku, para kiai, siapapun kita, ada materi-materi yang jarang diberikan dalam masyarakat adalah pentingnya misalnya sholat berjamaah, pentingnya memakmurkan masjid, pentingnya menghidupkan masjid. Nah ini saya pikir perlu, ini apalagi ini mendekati bulan Ramadan, ada masjid atau musala atau munasah itu hanya aktif 10 hari. 20 hari terakhir nggak ada lagi orang. Nah ini artinya hari ini banyak orang Islam, KTP-nya Islam, tapi pemahaman Islamnya itu masih kurang. Nah inilah tugas penyuluh, tugas para kita semua, memberikan kesadaran umat, terutama memakmurkan masjid. Karena sesungguhnya di Aceh, kemanapun kita pergi, sampai ke pelosok, kampung sekalipun, itu masjidnya indah, musalanya indah, menasahnya indah, cuma orang nggak ada. Orangnya yang kurang. Iya, ya ada sebagian dari saudara-saudara kita mungkin ya ada jamaah tablik misalnya ya, alhamdulillah mereka mengajak kawan-kawan untuk ke masjid. Nah ini bagus. Saya pikir kenapa tidak misalnya dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah atau ini termasuk dari dinas syariat atau dari Kementerian Agama ya. Memang ada dai-dai yang harus diutus untuk melihat kampung-kampung yang ada masjid tapi nggak ada orang. Nah ini saya pikir untuk kita pikirkan bersama ya, kita pikirkan bersama sehingga jangan sampai seperti Rasulullah gambarkan, apabila dalam sebuah kampung tersebut tidak ada orang berjamaah, maka Rasulullah mengatakan maka mereka itu adalah sudah diganggu oleh syaitan. Nah ini baik. Mungkin itu tanggapan. Baik, menarik. Dan tapi pembahasan kita dihalangi oleh waktu nih. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement dari masing-masing pihak nih, mungkin dari Ustaz Abdul Rahman. Karena memang diawali dari Ustaz Abdul Rahman ya. Seperti apa nih Ustaz? Silakan. Ya, kita sangat berharap masjid itu menjadi sebuah pusat peradaban ya bagi kaum muslimin, sehingga setiap kita hendaknya mencintai masjid dan mau memakmurkan masjid. Karena masjid itu adalah Baitullah yang harus kita cintai, kita datangi ya, untuk kita berada di sana karena nilainya adalah ibadah. Dan bahkan selain kita memiliki rumah sendiri, mencintai rumah sendiri, maka Baitullah itu masjid itu adalah juga bagian dari rumah yang harus menjadi rumah kita juga. Baik. Mungkin Ustadz Taufikur Rahmi. Mungkin kalau dari saya untuk kedepannya, yang pertama sekali sebagaimana disampaikan tadinya, kita sudah sangat banyak masjid di Kota Lok Sumawé. Yang perlu difikirkan sekarang bukan lagi ditambah masjidnya, tapi ditambah jamaahnya dengan kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan antara pemerintah dan pengurus masjid itu sendiri. Yang selanjutnya mungkin yang terakhir, kami berharap semuanya kita di masjid jangan mencari kemakmuran, tapi mari sama-sama kita memakmurkan masjid. Baik. Dari Ustaz saya sedikit saja. Khususnya bagi laki-laki ya, salatlah Anda di masjid sebelum suatu saat kelak Anda disolatkan di masjid. Itu aja. Abi Marizal. To the point Ustaz ya. Makmurkan masjid
insya Allah Anda akan Allah makmurkan. Gitu. Sekian. Itu aja. Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, itulah pendengar pembahasan kami terkait dengan kajian agama di masjid itu memperkuat syiar agama Islam di Serambi Mekah. Jadi budaya bud atau ngaji setelah maghrib salah satu tradisi yang telah membentuk karakter masyarakat Aceh. Sampai jumpa di obrolan budaya lainnya. Saya Zul Angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.